Halo, selamat pagi. Dalam mata pelajaran fisika telah dibahas tentang laju atau kecepatan benda bergerak. Misalnya, seseorang mengendarai sepeda motor sejauh 100 km yang ditempuh dalam waktu 2 jam. Orang tersebut mengendarai sepeda motor dengan kelajuan 50 km per jam. Pernyataan tersebut mempunyai dua arti sebagai berikut. 1. Jarak yang telah ditempuh orang tersebut bertambah 50 km setiap 1 jam. Yang kedua, jarak yang harus ditempuh orang tersebut berkurang sejauh 50 km setiap 1 jam. Cara menghitung kecepatan seperti ini menghasilkan kelajuan rata-rata. Oleh karena itu, selama mengendarai kendaraan, mulai dari berangkat sampai tiba di tujuan, tidak selalu mengendarai dengan kelajuan 50 km per jam. Tetapi ada kalanya berhenti, dipercepat, atau diperlambat. Reaksi kimia menyangkut perubahan dari suatu reaksi atau reaktan menjadi hasil reaksi atau produk. Seperti halnya pada contoh di atas. Laju reaksi dapat dinyatakan dalam dua cara, yaitu 1. Berkurangnya jumlah reaksi atau reaktan setiap satuan waktu. Atau yang kedua, bertambahnya jumlah hasil reaksi atau produk setiap satu waktu. 2. Bertambahnya jumlah hasil reaksi atau produk setiap satuan waktu. Ukuran jumlah zat dalam reaksi kimia umumnya dinyatakan dengan konsentrasi molar atau molaritas, dan satuan waktu biasa dinyatakan dalam satuan sekon. Oleh karena itu, laju reaksi dinyatakan sebagai berkurangnya konsentrasi reaksi atau bertambahnya konsentrasi zat hasil reaksi setiap satu satuan waktu. Nah, teman-teman, laju reaksi ini dapat dipercepat dengan beberapa faktor, yaitu luas permukaan, suhu, konsentrasi, dan pengaruh zat katalis. Kita akan membahas semuanya satu persatu. Yang faktor pertama, luas permukaan. Jika kita lakukan percobaan dengan 3 gelas berisi air, ketiga gelas ini akan kita masukkan gula merah dengan bentuk dan ukuran yang berbeda. Gelas A, kita masukkan gula merah utuh berbentuk balok. Kemudian air pada gelas B juga kita campur dengan gula merah berbentuk butiran. Dan terakhir gelas C, kita masukkan gula merah kepingan berbentuk persegi panjang. Menurut teman-teman, gula merah manakah yang lebih cepat larut? Pada gelas A, B, atau C? Ternyata hasilnya, gula merah berbentuk butiran pada gelas B lebih cepat larut dibandingkan gula merah dengan bentuk lain. Oke, dari percobaan tadi kita tahu bahwa semakin kecil ukuran partikel, maka permukaan bidang sentuh akan semakin luas dan tumbukan yang terjadi pada bidang permukaan semakin banyak. Sehingga laju reaksi semakin cepat, jadi semakin kecil ukuran partikel. Laju reaksi akan semakin cepat. Faktor kedua yaitu suhu. Bisa kita amati dengan contoh berikut ini. 2 panci A dan B berisi air yang berbeda. Panci A berisi air yang dipanaskan, dan panci B berisi air biasa. Kedua air pada panci sama-sama kita campurkan dengan gula. Nah, dengan kondisi ini, menurut teman-teman, gula pada panci manakah yang lebih cepat larut? Ya, benar. Gula yang kita masukkan pada panci A berisi air panas akan lebih cepat larut. Bagaimanakah hubungan antara suhu dengan laju reaksi? Nah, suhu yang tinggi akan membuat partikel dalam larutan bergerak lebih cepat, sehingga kemungkinan partikel untuk bertumbukan semakin besar dan laju reaksi akan terjadi lebih cepat. Jadi, semakin tinggi suhu laju reaksinya, akan lebih cepat hubungan antara suhu dan laju reaksi. Ini ditetapkan dari suatu percobaan dengan data sebagai berikut.
Dari data dapat kita lihat setiap kenaikan 10 derajat Celcius, maka laju reaksi mengalami kenaikan sebanyak 2 kali semula. Ini menunjukkan suhu memiliki hubungan yang sebanding dengan laju reaksi. Laju reaksi dapat meningkat sesuai dengan kenaikan suhunya. Jadi, hubungan kuantitatif perubahan suhu terhadap laju reaksi dapat dirumuskan menjadi Vt sama dengan delta V pangkat delta T per A kali V0. Vt adalah laju reaksi akhir, delta V adalah kenaikan laju reaksi, V0 adalah laju reaksi awal yang satuannya dalam molaritas per sekon. Delta T adalah perubahan suhu dan A adalah kenaikan suhu dengan satuan derajat Celcius. Oke teman-teman, faktor yang ketiga yang mempengaruhi laju reaksi adalah konsentrasi. Untuk melihat pengaruh keduanya, mari kita perhatikan labu Erlenmeyer A dan B berikut. Keduanya berisi asam klorida dengan konsentrasi larutan papeda. Labu Erlenmeyer A memiliki konsentrasi 0,5 molaritas, sedangkan B1 molaritas. Nah, menurut teman-teman, manakah yang lebih cepat bereaksi antara labu Erlenmeyer A atau B? Untuk menjawabnya, kita perlu ingat kembali bahwa reaksi kimia terjadi jika partikelnya saling bertumbukan. Semakin besar konsentrasi, maka semakin banyak partikel zat yang bereaksi. Akibatnya, kemungkinan tumbukan antar partikel akan banyak terjadi dan laju reaksi meningkat. Sama halnya dengan ilustrasi berikut. Manakah yang lebih mungkin terjadi? Tabrakan di jalanan lengang atau jalanan padat? Pastinya di jalanan yang padat ya. Berarti labu Erlenmeyer B lebih cepat bereaksi dibandingkan A. Jadi semakin besar konsentrasi suatu zat, akan semakin pekat satu lautan dan banyak partikel yang dikandungnya. Akibatnya semakin banyak kemungkinan terjadi tumbukan sehingga laju reaksi menjadi semakin cepat. Oke teman-teman, kita lanjut ke faktor yang keempat, yaitu katalis. Nah, tahukah teman-teman, saat kita makan nasi, karbohidrat yang ada pada nasi akan dicerna di lambung dengan bantuan enzim maltase dan air, sehingga memecah maltosa menjadi glukosa. Enzim maltase inilah yang menjadi katalis pada proses pencernaan. Jadi, apa itu katalis? Katalis merupakan suatu zat yang dapat mempercepat laju reaksi kimia pada suhu tertentu tanpa mengalami perubahan atau terpakai oleh reaksi itu sendiri. Sehingga pada akhirnya, aksi zat tersebut dapat diperoleh kembali. Katalis ini akan mempercepat laju reaksi dengan cara mengurangi energi aktivasi. Ada dua jenis katalis, yaitu katalis homogen dan katalis heterogen. Katalis homogen adalah katalis berada pada fase yang sama dengan reaktan. Biasanya katalis dengan reaktan berada dalam satuan fase tunggal berwujud cair atau gas. Contohnya adalah asam sulfat natrium hidroksida kalium hidroksida. Sedangkan pada katalis heterogen, katalis dan reaktannya berada dalam fase yang berbeda. Biasanya katalis berwujud padat seperti logam nikel dan platina yang banyak digunakan dalam industri-industri untuk menghemat biaya produksi katalis, mempercepat laju reaksi dengan menurunkan energi aktivasi. Kondisi ini mengakibatkan tumbukan efektif menjadi lebih sering terjadi. Nah, berarti semakin banyak katalis energi, aktivasi akan semakin turun dan tumbukan efektif lebih sering terjadi, sehingga laju reaksi akan semakin cepat. Jadi, katalis sebanding dengan laju reaksi. Sampai di sini, semoga teman-teman bisa paham ya, dan ilmu yang saya sampaikan bisa bermanfaat. See you next time!